Berjumpa kembali kawan-kawan semuanya yang menjadi pelamar atau calon pelamar P3K dari jabatan fungsional baik itu kesehatan maupun tenaga teknis di tahun 2023 ini. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa regulasi dari Kementerian PAN-RB terkait dengan ketentuan-ketentuan pengangkatan ataupun seleksi P3K jabatan fungsional, khususnya untuk jabatan fungsional kesehatan dan juga jabatan fungsional teknis atau yang ada di kantor-kantor instansi pemerintah. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2023 terkait P3K jabatan fungsional. Jadi ini adalah regulasi terbaru tentang ketentuan untuk P3K jabatan fungsional, bukan hanya untuk tahun 2023 tapi juga untuk tahun-tahun ke depan. Jadi ini adalah regulasi utama yang dipakai untuk menurunkan beberapa keputusan Menteri PAN-RB terkait dengan seleksi dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi dasar ketentuan secara umum. Untuk regulasi Kemenpan ini, kita hanya membahas beberapa pasal yang dianggap krusial ataupun begitu penting untuk diketahui oleh kawan-kawan semuanya, karena pasal-pasal ini biasanya berkaitan dengan masa depan ataupun saat seleksi pada saat pendaftaran P3K. Nah, yang pertama adalah pasal 20 terkait dengan persyaratan pelamar. Jadi pasal 20 ini pada mulanya adalah terkait dengan persyaratan-persyaratan umum untuk pelamar P3K. Yang pertama misalnya untuk usia itu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Misalnya kalau dia batas usia 58 mungkin 57, seperti itu. Lalu ketentuan kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi ini kalau dipidana penjara 2 tahun atau lebih, ya tentu saja tidak bisa lagi melamar sebagai P3K. Nah, yang ketiga yang cukup menarik adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan diri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi ini cukup krusial untuk C. Mengapa kalau kita sudah berhenti sebagai PNS, sebagai TNI, Polri, ataupun sebagai pegawai swasta, ataupun juga sebagai P3K, baik itu mengundurkan diri ataupun diberhentikan, itu sudah tidak dapat lagi melamar sebagai P3K yang baru. Nah, ini perlu diketahui kawan-kawan semuanya. Pasal yang 20 ini pada ayat C ini cukup krusial. Yang D selanjutnya adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi ini biasanya pada saat pendaftaran atau seleksi administratif itu akan diseleksi oleh panitia seleksi daerah atau panitia seleksi nasional. Jadi jika Anda pendaftar atau pelamar P3K tersebut ternyata menjadi anggota atau pengurus partai politik, ya tentu saja akan digugurkan, tidak akan dapat diloloskan ke seleksi berikutnya. Lalu yang E, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi ada syarat pendidikan untuk jabatan yang dilamar. Misalnya untuk kesehatan, sebagai dokter umum misalnya, syarat pendidikannya adalah dokter umum. Tidak bisa untuk pendidikan yang lain. Demikian juga yang untuk jabatan fungsional lainnya. Lalu yang F adalah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Nah, ini seperti video yang telah saya upload sebelumnya. Jadi ada Kemenpan tentang pertambahan nilai untuk kepemilikan kompetensi. Jadi misalnya sertifikat untuk kompetensi teknis itu mendapatkan nilai atau poin tambahan. Nah, ini perlu diketahui untuk kawan-kawan semuanya, terutama misalnya untuk tenaga teknis jika melamar P3K dan memiliki sertifikat keahlian atau kompetensi dapat dilampirkan dalam berkas administratifnya. Tentu saja nanti akan menjadi nilai tambah bagi yang bersangkutan.
Terus yang G adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Biasanya ini kan dibuktikan dengan surat kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit ataupun puskesmas jika dimungkinkan. Lalu yang H adalah persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. PPK di sini adalah biasanya di kepala daerah atau sekretaris daerah yang ditentukan oleh kepala daerah. Biasanya misalnya ada ketentuan khusus, persyaratan khusus di daerah tertentu. Nah, itu biasanya ada harus dipenuhi oleh pelamar. Tapi tentu saja biasanya kalau persyaratan khusus tersebut harus diajukan oleh PPK atau kepala daerah kepada menteri, terutama Menteri Pan-RB untuk pertambahan persyaratan khususnya. Nah, masih di pasal 20 ini ada mengatur tentang ketentuan pelamar. Jadi, ini cukup menarik juga. Misalnya yang pertama, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon P3K, P3K, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, misalnya Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya sedang berada dalam status itu CPNS, atau PNS, atau calon P3K misalnya, atau sedang menjadi P3K dalam masa jabatan misalnya 1 tahun, lalu ingin mengikuti lamaran sebagai P3K yang baru, tentu saja ini tidak diperbolehkan. Nah, untuk P3K sendiri itu ada ketentuan tersendiri kapan dia bisa mengundurkan diri dari jabatan P3K yang ada. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tidak bisa sembarangan sebagai seorang calon PNS misalnya, atau sebagai PNS atau calon P3K malah mendaftar lagi ke P3K di jabatan lain. Ini tentu saja akan digugurkan nantinya di seleksi administratif. Lalu yang B, tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN sebelumnya. Jadi kalau kita baca poin B, jika ada misalnya kawan-kawan terlibat melakukan pelanggaran seleksi, artinya dalam tahap seleksi, maka Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya itu akan di blacklist selama 3 periode seleksi minimal. Karena dalam 3 periode seleksi saja tidak boleh mengikuti seleksi P3K. Nah, ingat-ingat ini untuk seleksi calon ASN, artinya baik itu seleksi P3K atau seleksi PNS. Jadi berlaku 3 periode atau 3 tahun. Untuk saat sekarang kan penerimaan itu hanya 1 tahun sekali. Walaupun nanti di beberapa tahun ke depan akan dimungkinkan di RU yang baru akan dimungkinkan seleksinya itu dalam 3 kali dalam 1 tahun di tahun ke depan. Tapi kita tunggu saja setelah RUU tentang ASN tersebut ketok palu yang diperkirakan di bulan September ini. Lalu yang poin C adalah tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP atau NIPP-PK. Nah, misalnya kawan-kawan semua sudah lulus tes, baik itu administratif maupun tes kompetensi sebagai P3K atau sebagai PNS dan sedang menunggu pemberkasan NIP, misalnya 6 bulan menunggu. Ternyata Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya ingin atau tidak bersedia mengikuti menjadi P3K yang sudah dilamar tadi atau sudah dilulus tadi, lalu ingin mendaftar lagi di tempat lain, jabatan lain, tentu saja ini tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah boleh calon P3K yang belum mendapat NIP mengundurkan diri atau misalnya mendaftar P3K lagi di tahun berikutnya, artinya tidak mengikuti tugas di NIP yang sudah ditetapkan nantinya. Tentu saja itu akan ada sanksi yang menanti. Selain dia akan digugurkan di seleksi P3K berikutnya itu, tentu saja nanti akan ada sanksi dari Kemenpan-RB jika dia mendaftar. Yang D, atau yang terakhir mungkin ini, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Jadi, ini dibuktikan biasanya dengan SK untuk kerja dari pelamar itu sendiri, atau misalnya sertifikat kompetensi. Ternyata masih ada. Untuk poin keempat, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis. Ini pasal 24 ya, ketentuan pelamar. Jadi pelamar itu hanya dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau P3K. Jadi tidak dapat, misalnya kita melamar di P3K, lalu kita melamar lagi di PNS. Tentu saja itu akan ditolak oleh sistem di SSC ASN. Jadi
Kenapa ditolak? Karena kita dalam SJSN tersebut sudah dideteksi nik dari pelamar itu sendiri, hingga akan ketahuan nantinya jika melamar di dua jenis KJSN ini. Nah, dibatasi ini pada tahun anggaran yang sama. Jadi misalnya Bapak Ibu melamar pada tahun yang sama untuk satu PNS, satu P3K, tentu saja itu akan ditolak. Kecuali misalnya untuk P3K dilamar pada tahun ini dan tahun depannya melamar untuk PNS. Nah, itu mungkin diperbolehkan selama pada saat melamar pertama di P3K itu gugur, tidak lulus sebagai calon P3K. Lalu pembahasan pada poin kelima adalah pelamar pada ayat 4 tadi hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan. Ingat ya. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat melamar pada provinsi A, itu hanya bisa melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan. Jadi ini dapat kita di poin ke-6 lagi. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4, diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan, atau menggunakan dua nomor NIK atau nomor induk identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini jika Bapak Ibu itu kawan-kawan semuanya melamar lebih dari satu instansi atau satu jenis kebutuhan atau formasi misalnya, itu akan digugurkan dengan sendirinya dalam sistem SJSN oleh panitia seleksi daerah atau Panselnas. Selain itu, jika ada terjadi kecurangan, tentu saja itu dapat dinaikkan menjadi jalur pidana, ketentuan pidana. Tentunya ini sangat tidak diharapkan oleh kawan-kawan semuanya, sehingga akan lebih baik mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam keputusan peraturan Menpan ini. Lalu hal larangan, itu ada di pasal 36. Pelamar pada pengadaan P3K, ingat ya, pelamar pada pengadaan P3K dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan P3K. Jadi ini pada saat tahap awal dilarang melakukan kecurangan. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan P3K. Jadi ada larangan yang diatur dalam peraturan Menpan ini. Nah, pasal 39 pembatalan kelulusan. Ayat 1, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus P3K tetapi di kemudian hari 1. Mengundurkan diri. 2. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. 3. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri. 4. Tidak memenuhi persyaratan lainnya. 5. Meninggalnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Jadi ingat-ingat, 5 hal ini dapat dibatalkan kelulusannya oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Lalu pasal 40 pengangkatan P3K. Nah, ayat pertama, pelamar dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K. 2. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dalam keputusan P3K instansi berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri. Jadi ini sudah jelas, jika sudah lulus maka akan ditetapkan oleh PPK instansi sesuai dengan ketetapan dari Menteri Pan-RB. Nah, untuk poin keempat mungkin dapat dilihat, keputusan PPK disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPK. Poin kelima, penerbitan nomor induk P3K diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi diterima oleh pejabat pembina kepegawaian di daerah tersebut dalam waktu paling lama 25 hari. Dalam hal pelamar sudah mendapatkan nomor induk P3K dan kemudian mengundurkan diri, tidak boleh melamar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Jadi jika Bapak Ibu atau kawan-kawan semua sudah lulus seleksi administratif dan kompetensi teknis, maka jika mengundurkan diri pada saat akan pemberkasan NIP atau nomor induk, maka itu akan berdampak pada Bapak Ibu sendiri, tidak akan bisa melamar di periode berikutnya karena sudah di blacklist oleh Menteri Pan-RB. Nah, khusus untuk kecurangan tadi, ada isu yang berkembang sampai dengan saat ini, yang bersangkutan jika melakukan kecurangan itu akan di blacklist selamanya. Jadi hati-hati untuk kawan-kawan, jika terlibat kecurangan itu berdampak pada
kawan-kawan juga pada saat pendaftaran di masa-masa berikutnya. Pengangkatan P3K di pasal 41. P3K yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPPK. Jadi setelah PPK menerima nomor induk dari Kemenpan RB atau BKN, lalu dia akan mengeluarkan surat tugas jabatan atau surat penugasan kepada P3K. Nah, berdasarkan itulah P3K melaksanakan tugasnya di tempat yang baru. Nah, keputusan pengangkatan tadi dijadikan dasar dalam dimulainya masa perjanjian kerja P3K dengan instansi pemerintah. Jadi ini penting karena nanti tanggal itu akan dipakai untuk P3K itu sendiri menghitung masa kerja dia dalam jabatan tugasnya. Jadi kalau tidak salah P3K ini berhak menerima gaji berkala, biasanya itu 2 tahun setelah dia masa tugas dia bisa berhak menerima dengan ketentuan kalau tidak salah itu kinerjanya baik atau sangat baik kalau tidak salah. Jadi kalau cukup dia akan tidak mendapat kenaikan gaji berkala, tapi kalau dia baik atau sangat baik itu akan mendapatkan kenaikan gaji berkala tentunya dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, dalam hal P3K mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Ingat-ingat, jangan ada lagi yang bertanya, bisakah P3K itu pindah ke instansi lain? Tentu saja bisa, tapi namanya mengundurkan diri atau bukan sebagai P3K lagi. Jadi sudah tegas dinyatakan di Peraturan Menpan RB ini pasal 41, P3K tidak dapat pindah instansi ataupun pindah jabatan tugas dari tugas yang sudah ditetapkan di jabatan fungsionalnya. Pasal 41 ayat 4, dalam hal terjadi perampingan organisasi pemerintah, ingat ya, perampingan organisasi pemerintah. P3K yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir, jadi 2 syarat inilah. P3K itu kompetensinya masih dibutuhkan dan masa kerjanya belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Nah, hanya karena perampingan organisasi pemerintah, maka dia dapat dipindahkan di instansi yang membutuhkan, tetapi tetap sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selama itu tidak terjadi, ya tidak akan bisa pindah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh P3K semua. Mengenai gaji dari P3K itu sendiri, ini ada di pasal 44. Ayat 1, P3K telah diangkat, diberikan gaji berdasarkan golongan gaji. Nah, itu dimulai dengan masa kerja 0 setelah hubungan perjanjian kerja ditantangani. Artinya, setelah dia mendapatkan penugasan dari PPK itu dimulai dengan hitung mulai dari masa kerja dari P3K itu sendiri. Ayat 2, P3K yang telah diperpanjang hubungan perjanjian kerjanya diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan masa kerja golongan yang telah dicapai pada hubungan perjanjian kerja sebelumnya. Nah, golongan gaji pada ayat 3 ini terdapat pada bagian lampiran. Nah, mari kita lihat. Ini untuk bagian lampiran dari Permenpan ini. Untuk jabatan terampil, misalnya nomor 2, untuk diploma 3 linear itu berada pada golongan 7. Ingat-ingat kawan-kawan semuanya, golongan dari jabatan fungsional yang dilamar. Jadi, pendidikannya apa dan jabatannya sebagai apa. Misalnya jenjang jabatannya terampil, dia pendidikannya D3, maka dia diambil menjadi golongan 7. Ini akan menentukan nantinya gaji dari P3K itu sendiri. Lalu misalnya untuk ahli pertama, itu berada di golongan 9. Nah, kita lihat, ini ada contoh dari Peraturan Menteri Pan RB terkait dengan gaji dari P3K itu sendiri, sudah saya lampirkan. Misalnya golongan 1 sampai golongan 4 itu dapat dilihat dari masa kerja golongan 0 sampai dengan 27 tahun. Nah, bisa kita kembali. Misalnya untuk terampil tadi di 3 linear itu golongan 7. Maka kita lihat di golongan 7. Ini golongan 7 itu ada di masa kerja 3 tahun itu 2,6 juta sekian. Artinya mungkin dia pada saat
Penggajian pertama kali di sekitaran 2,6 juta gajinya untuk golongan 7. Sedangkan untuk ahli pertama atau S1 profesi untuk jabatan fungsional ini, dia pada golongan 9, misalnya untuk masa kerja golongan 0 tahun itu 2,9 juta lebih. Jadi gaji pertama dia dapatkan itu adalah 2,9 juta untuk S1 profesi di jabatan fungsional ahli pertama. Nah, dapat dilihat nanti untuk gaji dari masing-masing golongan ini sesuai dengan masa kerja golongannya. Nah, untuk peraturan Menteri Pan-RB terkait dengan P3K secara umum, itu regulasinya sudah berakhir. Sekarang kita lanjut ke regulasi berikutnya, ini mengenai mekanisme seleksi. Ini sengaja saya ulang karena memang di video sebelumnya itu untuk audionya kurang jelas. Mudah-mudahan untuk kali ini tidak terjadi kendala. Untuk keputusan Menteri Pan-RB yaitu di nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K di jabatan fungsional untuk kesehatan dan juga teknis. Ini hanya mengulang kembali, misalnya untuk anggaran tahun 2023 ini itu ada pelamar dari jenis khusus dan juga pelamar umum. Nah, pelamar untuk khusus itu ada terdiri dari dua, yaitu X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 dan tenaga non-ASN. Untuk XTHK 2 itu harus terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 di BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat dia bekerja saat mendaftar. Ini tidak boleh dia mendaftar di tempat lain. Jadi sesuai dengan database dia berada di mana bekerjanya, harus mendaftar di situ juga. Khusus tenaga non-ASN dari pelamar khusus tadi itu melamar pada instansi tempat bekerja juga pada saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah yang dilamar. Ingat, syarat tenaga non-ASN atau kontrak atau honorer atau tenaga harian lepas misalnya itu harus berada di tempat dia bekerja saat ini. Dia melamar di tempat dia bekerja dan dia memiliki masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut di tempat dia bekerja tadi yang merupakan adalah instansi pemerintah. Jadi jika bukan instansi pemerintah, maka dia termasuk tenaga pelamar umum, bukan tenaga non-ASN dari pelamar khusus. Nah, diktum kelima, setiap pelamar memiliki pengalaman bidang kerja di jabatan fungsional yang dilamarnya. Yang A, 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. 3 tahun untuk jenjang ahli muda, 5 tahun untuk jenjang ahli madya, dan 7 tahun untuk jenjang ahli utama. Itu semua masa kerja paling sedikit yang harus dimiliki oleh pelamar P3K jika ingin melamar sebagai pelamar khusus tenaga non-ASN atau tenaga kontrak di tempat dia bekerja. Nah, diktum 6-7 misalnya. Pengalaman kerja tadi dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, jadi hanya untuk fungsional kesehatan dan juga teknis. Untuk dosen mungkin perlu kita jelaskan, cukup Bapak Ibu baca saja.
seperti yang ada di diktum ke-7. Nah, untuk diktum ke-8, pengalaman kerja tadi dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Jadi di sini dijelaskan hanya pimpinan unit kerja, bukan pimpinan setingkat eselon 2 atau kepala dinas misalnya. Jadi hanya dijelaskan sebagai pimpinan unit kerja saja. Mudah-mudahan di bawah eselon 2 dapat menandatangani surat keterangan bekerja dari pelamar itu sendiri. Nah, diktum ke-9 yang cukup menarik. Penentuan kebutuhan untuk pelamaran itu dibatasi kebutuhan khusus paling banyak 80% dari formasi. Lalu kebutuhan umum atau untuk pelamar umum paling sedikit 20% dari formasi yang ada. Nah, baru-baru ini Kementerian Pan-RB meminta kepada seluruh instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, untuk mengelompokkan formasi yang ada di daerah tersebut, di daerah masing-masing, sesuai dengan kuota untuk kebutuhan khusus dan juga kuota untuk pelamar umum seperti peraturan Menteri Pan-RB ini, Kemenpan RB ini, yaitu 80% khusus paling banyak, lalu umum paling sedikit 20%. Jadi misalnya di daerah A, misalnya di Dinas D, kebetulan tenaga kontrak atau tenaga non-ASN yang bekerja di sana tidak ada. Dibutuhkan 3 orang misalnya untuk tenaga ahli pertama komputer. Nah, tentu saja jika dipaksakan untuk kebutuhan khusus, nantinya akan menjadi kosong karena yang melamar di kebutuhan khusus tersebut hanyalah XTHK2 dan juga non-ASN yang bekerja di sana. Karena sudah dipastikan tidak ada yang bekerja di instansi tersebut, maka instansi tersebut harus membuat formasi yang jumlah 3 orang tadi menjadi untuk pelamar umum. Jadi dibuka untuk pelamar umum. Karena jika dipaksa untuk pelamar khusus, maka dia tidak akan dapat karena memang tidak ada yang bekerja di sana. Dengan dibukanya untuk pelamar umum, maka dimungkinkan adanya pendaftar dari pelamar umum yang menginginkan jabatan di formasi yang tiga tadi di instansi tersebut. Nah, itulah maksud dari Kemenpan RB. Kenapa dibuka bukan hanya untuk pelamar khusus, tapi juga untuk pelamar umum, karena memang untuk menutupi kosongnya pelamar di formasi-formasi yang sudah ada. Nah, lalu diktum ke-11 sampai 13. Seperti saya jelaskan tadi, untuk ketentuan Kemenpan ini itu berlaku untuk jabatan fungsional kesehatan dan juga teknis saja. Jadi tidak berlaku untuk jabatan fungsional guru. Diktum ke-12, seleksinya terdiri dari administrasi dan juga kompetensi. Ini seperti biasa, memang terdiri dari 2 jenis ini. Nah, ini diktum ke-14, itu untuk kebutuhan khusus. Ingat baik-baik kalimatnya. Peserta kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi tidak ada kata-kata di sana harus memiliki atau memenuhi ambang batas nilai, ambang nilai minimal. Jadi hanya berperingkat terbaik sudah lulus. Ini untuk peserta kebutuhan khusus atau yang kita sebut tadi XTHK2 dan juga non-ASN. Diktum ke-15, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK2 yang berperingkat terbaik. Nah, ini jika ada di kantor tersebut XTHK2 dan non-ASN yang mendaftar di jabatan yang sama, walaupun non-ASN tersebut nilainya lebih tinggi, tapi jika THK2 itu ada juga mendaftar di jabatan yang sama, maka dia yang akan didahulukan lulus adalah XTHK2. Jadi bukan nilai yang bermain, tapi prioritas pelamarnya itu XTHK2 dulu. Diktum ke-16, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Jadi misalnya XTHK2-nya tidak ada, maka tenaga non-ASN lah yang akan diprioritaskan berikutnya, mana yang berperingkat terbaik dialah yang akan lolos.
Diktum ke-17, peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, ini pengecualian untuk pelamar umum, itu dia bisa lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi dia ada 2 syarat, harus lulus nilai ambang batas, lalu di peringkat pertama, baru dia dapat lolos di formasi yang diminta tadi, atau diikuti. Nah, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan berbeda. Jadi misalnya, pada jabatan tenaga komputer, misalnya ahli pertama, peranata komputer ahli pertama di Dinas Pertanian misalnya. Ternyata tidak ada yang melamar, sehingga kebutuhan 1 orang tenaga komputer ahli pertama tidak dapat dipenuhi. Tetapi di Dinas B, itu ada kebutuhan 1 juga tenaga ahli komputer, dan yang melamar 2 orang. Nah, yang 1 orang dinyatakan lulus, otomatis kan pelamar kedua ini dia tidak lulus. Nah, pelamar kedua tadi, karena dia merupakan pendidikannya sama, jabatan juga sama sebagai ahli komputer ahli pertama, maka dia dapat diminta untuk mengisi formasi di Dinas Pertanian tadi, asalkan pendidikan dan kualifikasi jabatannya sama. Itu maksudnya di poin ke-18 ini. Nah, ini untuk ke-19, untuk instansi pusat, jika tidak terpenuhi, maka dia dikelompokkan oleh di instansi pusat itu sendiri. Lalu, ke-20 juga sama, berasal dari jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama untuk pengelompokannya. Untuk diktum ke-22, dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum ke-21, maka diberlakukan setelah diktum ke-21 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diktum ke-17. Jadi ini ada perlakuan lain jika kebutuhan umumnya tidak terpenuhi. Nah, ini yang diktum ke-23, tentu saja mekanisme seleksi ini tidak berlaku untuk fungsional guru, karena memang Kepmenpan-nya beda lagi untuk seleksi P3K guru di tahun 2023 ini. Nah, untuk regulasi ini sudah berakhir. Sekarang kita lanjut ke Keputusan Menteri Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional tahun 2023. Nah, ini kenapa nilai ini atau Keputusan Menteri Pan-RB ini keluar? Tentu saja menjadi tanda tanya, karena untuk jabatan atau seleksi jabatan fungsional kesehatan dan teknis tadi dinyatakan pelamar khusus tadi tidak ada harus memenuhi nilai ambang batas, hanya untuk pelamar umum. Kenapa malah muncul Kepmenpan RB tentang nilai ambang batas? Nah, kemungkinan Kepmenpan ini hanya untuk pelamar umum, jadi acuan untuk pelamar umum nantinya jika ingin lolos seleksi. Jadi harus ditetapkan oleh Menteri Pan-RB berapa nilai ambang batas untuk pelamar umum, karena dia untuk dapat lolos sebagai P3K harus memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik. Nah, ini untuk penjelasan di jenis seleksi misalnya, itu seleksinya terdiri dari 3, yaitu kompetensi teknis. Untuk seleksi kompetensi terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi ini 3 jenis seleksi di seleksi kompetensi. Durasi seleksi untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu dilaksanakan dalam durasi 120 menit atau 2 jam. Lalu wawancara itu 10 menit, jadi 130 menit. Nah, untuk durasi seleksi untuk penyandang disabilitas itu berbeda. Ini untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu adalah durasinya 150 menit. Sementara wawancaranya 15 menit. Jadi berbeda tadi dengan yang pelamar biasa itu 120 menit dan 10 menit. Sementara untuk penyandang disabilitas itu 150 menit dan 15 menit. Sekarang untuk jumlah soal.
Jumlah soal keseluruhan seluruh seleksi kompetensi itu dan wawancara adalah 145 soal. Dengan kata rincian, seleksi kompetensi teknis itu 90 butir soal, manajerial 25 butir soal, sosial kultural 20 butir soal, wawancara 10 butir soal. Ini jadi jumlah soalnya untuk seleksi nantinya. Bobot nilai. Untuk bobot nilai, ini sudah ada ketentuannya juga. Misalnya kompetensi teknis, jawaban benar itu nilainya 5, salah atau tidak menjawab itu bernilai 0. Jadi, untuk seleksi kompetensi manajerial, benar itu paling rendah 1, dan paling tinggi 4, serta tidak menjawab bernilai 0. Untuk kompetensi sosial kultural, paling benar itu, untuk jawaban benar paling rendah 1, nilai paling tinggi 4, tidak menjawab 0. Sementara untuk soal wawancara, untuk jawaban benar paling rendah 1, nilai paling tinggi 4, tidak menjawab nilai 0 juga. Jadi sama untuk yang 3 jenis kompetensi. Nah, sekarang nilai kumulatif. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian 450 seleksi kompetensi teknis, 180 seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Lalu diktum ke-14, ini nilai kumulatif juga masih. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis itu ada di bagian lampiran. Nantinya akan kita lampirkan untuk masing-masing jenis jabatan fungsional. Berapakah nilai seleksi ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis. Ini untuk nilai ambang batas. Lalu 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. 24 untuk wawancara. Jadi maksudnya ini adalah nilai ambang batas. Untuk perbandingan diktum 14 dan 18 ini untuk perbandingan ya. Jadi antara peraturan Menteri Pan-RB atau Kemen Pan-RB terkait dengan nilai ambang batas dan juga Kemen Pan-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi di tahun ini untuk jabatan fungsional kesehatan dan juga teknis, itu ada perbedaan. Nah, dapat kita baca di Kemen Pan nomor 648 tadi, dia dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Tidak ada kata-kata di sana harus memenuhi nilai ambang batas. Jadi, peserta kebutuhan khusus itu tadi adalah XTHK2 dan juga non-ASN. Jadi, diktum ke-14, ke-15, ke-16 itu hanya berperingkat terbaik sudah dapat lulus. Jadi, memang kalau kita tafsirkan, Kemenpan tentang nilai ambang batas tadi hanya berlaku untuk pelamar umum, karena memang pelamar untuk kebutuhan umum itu hanya bisa lulus seleksi jika dia memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi dapat dipastikan Kemenpan untuk nilai ambang batas ini hanya berlaku untuk pelamar umum. Pelamar umum di sini dapat berupa tidak saja pelamar baru atau pelamar yang baru lulus tidak bekerja, tetapi juga pelamar misalnya dari tenaga non-ASN itu sendiri yang tidak melamar di tempat dia bekerja, dan dia melamar di tempat lain, itu akan otomatis dia menjadi pelamar umum namanya. Demikian juga XTHK2, karena memang diwajibkan untuk pelamar tadi dia harus mendaftar di tempat dia bekerja. Jadi khusus pelamar khusus tadi harus melamar di tempat dia bekerja dalam jabatan yang sama sesuai dengan SK dia bekerja. Misalnya dia bekerja pada dinas A sebagai ahli komputer ahli pertama, maka dia harus melamar juga di dinas A tersebut. Dalam jabatan yang dilamar itu formasinya adalah komputer ahli pertama juga. Jika dia melamar di jabatan lain, maka dia disebut pelamar khusus. Berlakunya adalah harus memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik baru bisa lulus seleksi. Itu maksudnya. Nah, demikianlah 3 regulasi tadi. Yang terakhir ini adalah lampiran dari masing-masing nilai ambang batas di jabatan fungsional, baik itu kesehatan maupun teknis. Dapat dibaca oleh kawan-kawan semuanya. Semoga dapat membantu untuk mengikuti seleksi P3K
di tahun 2023 ini. Yang kalau tidak salah dibukanya pada tanggal 19 September karena mengalami kemunduran dari tanggal 16 September menjadi tanggal 19 September. Semoga sukses dan terima kasih.